Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah atas rahmat dan hidayahnya. Alhamdulillah pada hari ini Jumat berkah kita bertemu kembali dalam kajian taklim rutin kita di laboratorium. Pada hari ini saya ingin membahas sedikit berkaitan dengan wudhu sebagai salah satu syarat wajib untuk kita melakukan sholat. Tema wudhu ini saya ambil dari satu buku Fikih Muyassar. Untuk wudhu secara bahasa adalah pecahan dari kata wadhu'ah yang artinya kebagusan dan kebersihan. Secara syariat wudhu, seperti yang dijelaskan oleh surah Al-Ma'idah ayat 6, wudhu adalah menggunakan air pada 4 anggota wudhu, yaitu wajah, 2 tangan, kepala, dan 2 kaki, dengan syarat yang khusus dalam syariat dan dilakukan dalam rangka beribadah kepada Allah. Melalui surah Al-Ma'idah ayat 6, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak mengerjakan sholat, basuhlah muka kalian dan tangan kalian sampai dengan siku, sapulah kepala kalian, dan basuhlah kaki kalian sampai dengan kedua mata kaki. Jika kalian junub, mandilah. Jika kalian sakit, berada dalam perjalanan, kembali dari tempat buang air atau kakus, atau menyentuh perempuan, lalu kalian tidak memperoleh air, bertayamumlah dengan tanah yang baik atau bersih. Sapulah muka dan tangan dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kalian, tetapi Dia hendak membersihkan kalian dan menyempurnakan nikmat-Nya bagi kalian supaya kalian bersyukur. Nabi SAW bersabda yang artinya, Allah tidak akan menerima sholat yang dilakukan tanpa bersuci dan tidak akan menerima sedekah dari harta hulul. Hadis riwayat Muslim. Hadis yang lain menyebutkan Allah tidak akan menerima sholat orang yang berhadas hingga ia berwudu. Hadis riwayat Muslim juga. Berkaitan dengan wudu, syarat-syaratnya adalah yang pertama, Islam berakal dan mumayyiz. Dalam hal ini tidak sah wudhu yang dilakukan oleh orang kafir, orang gila, dan anak kecil yang masih di bawah usia mumayyiz. Kemudian yang kedua adalah niat, sesuai dengan hadis, innamal a'malu binniyah. Amalan itu bergantung pada niatnya. Berkaitan dengan niat, mungkin ada beberapa orang yang punya niat tertentu dalam mengambil wudhu, namun ada juga yang menyatakan tidak disyariatkan mengucapkan niat karena tidak ada dalil tentang Nabi berkaitan dengan hal tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Karena itu ada sebagian orang yang menggunakan niat, namun ada juga yang tidak menggunakan niat. Yang ketiga, menggunakan air suci, sebagaimana telah dijelaskan dalam bahasan tentang air, yaitu air yang tidak ada najis di dalamnya. Tidak sah wudhu dengan air yang ada najis. Kemudian menghilangkan segala sesuatu yang menghalangi sampai air masuk ke dalam kulit, seperti kalau ada yang kotoran melekat, mungkin lilin, adonan kue, cat kuku yang ada di keumuman untuk para wanita. Berkaitan dengan hal itu ada bahasan sendiri terkait untuk cat kuku, namun untuk yang saat ini tidak kita bahas lebih lanjut. Kemudian melakukan istijmar atau istinja terlebih dahulu ketika ada sebab yang mengharuskannya. Melakukan wudhu secara berturut-turut, jadi seperti yang disampaikan di surah Al-Ma'idah tadi, mulai dari muka, kemudian tangan, kemudian membasuh kepala dan kaki. Jadi dilakukan secara berturut-turut. Melakukan secara urut dan membasuh semua anggota wudhu yang wajib dibasuh. Berkaitan dengan anggota wudhu yang wajib dibasuh, dalam hal ini, seperti yang disampaikan oleh surah Al-Ma'idah adalah yang pertama,
membasuh muka secara keseluruhan, mungkin diperhatikan nanti bagi para akhwat karena kita berkerudung, jadi kita pastikan kalau memungkinkan tempat wudhunya bisa membuka kerudung, maka kita buka dengan baik dan kita bisa mengambil air, kemudian airnya kita basuh ke muka sampai, kalau untuk wudhu itu sampai antara kepala, dahi, dan rambut, sebenarnya semua, ya sampai ke bawah. Jadi sebagian ini masih masuk ke dalam muka sebenarnya atau wajah. Seperti surah Al-Maidah tadi, apabila kalian hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah muka kalian. Termasuk mencuci muka adalah berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung, sebab mulut dan hidung adalah bagian dari wajah. Yang kedua adalah mencuci. Jadi kita mungkin perhatikan kata kerjanya. Kalau untuk muka, dia bilang membasuh. Jadi sebenarnya membasuh itu airnya bisa kita tampung, terus kemudian kita basuh mukanya. Sementara kalau mencuci untuk kedua tangan hingga siku, berarti airnya harus kita ambil untuk kita cuci tangan kita. Jadi ada kata kerja yang berbeda di sini dari tangan sampai dengan siku. Yang ketiga adalah membasuh semua kepala. Dalam hal ini bisa diambil air, kemudian dibasuh kepada kepala, lanjut kepada telinga. Ya. Kemudian kata kerjanya di sini adalah mengusap. Jadi memang airnya ada, tangannya sudah basah dengan air, kemudian kita usapkan ke kepala sekaligus dengan kedua telinga. Kedua telinga adalah bagian dari kepala, sama seperti dengan muka tadi, hidung dan juga mulut adalah bagian dari wajah. Yang keempat adalah mencuci kedua kaki hingga mata kaki, sehingga ada dua kata kerja di sini, membasuh untuk muka dan kepala, dan kemudian mencuci itu untuk tangan dan kaki. Kemudian secara urut, tadi ya mulai dari muka, sampai dengan kaki, dan berturut-turut. Wudhu dilakukan secara berturut-turut, yaitu membasuh anggota wudhu langsung setelah membasuh anggota wudhu sebelumnya tanpa menunda. Mungkin hal ini kadang kita lakukan bagi para akhwat ketika mengikuti satu kegiatan, misalnya ada kegiatan seminar, kadang-kadang kita mengambil wudhunya di toilet dari hotel, dikarenakan kurang tertutupnya mungkin ketika mengambil wudhu di tempat untuk sholat. Hal itu diperbolehkan saja, namun mungkin diperhatikan untuk tidak ada penundaan di sini. Jadi tidak ada waktu yang jeda, misalnya antara ketika sudah membasuh kepala kemudian kaki gitu ya, karena mungkin kadang kita di toilet cukup butuh waktu untuk membasuh kakinya. Jadi perlu diperhatikan setelah membasuh kepala itu kita langsung untuk mencuci kaki. Nabi SAW berwudu secara berturut-turut. Dari satu hadis dinyatakan Nabi SAW melihat seseorang mengerjakan sholat, tetapi pada bagian atas telapak kakinya ada sebagian besar mata uang yang tidak terkena air. Beliau pun menyuruh orang itu untuk mengulang wudunya. Hadis Ahmad dan Abu Daud. Andaikan berturut-turut bukan syarat wudu, pasti Nabi memerintah orang itu untuk membasuh bagian yang tidak terkena air saja dan tidak menyuruhnya mengulang dari awal. Jadi kalau wudunya tidak sah, maka kita akan mengulang dari awal kembali. Itu adalah wajib wudu, anggota tubuh yang wajib untuk kita lakukan dalam wudu. Namun ada juga sunnah-sunnahnya. Dalam hal ini, barang siapa yang meninggalkannya tidak mendapatkan dosa, namun perbuatan-perbuatan ini jika kita lakukan ada pahala yang kita dapatkan. Beberapa sunnah wudu seperti membaca basmalah pada permulaan wudu. Tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah ketika hendak berwudu. Sabda Nabi SAW, hadis riwayah Ahmad, Abu Daud, dan Al-Hakim. Bersiwak atau menyikat gigi mungkin bagi kita yang baru selesai makan, misalnya setelah nanti mungkin kita berpuasa, kemudian kita makan sesuatu yang baunya cukup menyengat, yang dapat mengganggu sholat kita, kemudian kita bisa
menyikat gigi terlebih dahulu, kemudian kita lanjutkan dengan sholat maghrib, atau mungkin ada yang memilih sholat maghrib terlebih dahulu baru makan besar. Kemudian mencuci kedua telapak tangan 3 kali pada permulaan wudhu, bersungguh-sungguh saat berkumur-kumur, gitu ya. Itu tujuannya agar semua yang ada di gigi itu kita bersihkan. Dan tadi membersihkan hidung itu namanya istinsyak, jadi memasukkan air ke hidung, menghirup terus mengeluarkannya. Jadi kalau mungkin bagi para ibu yang pernah menyedot ingus anaknya, jadi sebenarnya itu sama ya, atau mungkin yang pernah kena COVID ketika kita membersihkan hidung, jadi kita masukkan airnya terus kita buang ke sebelah kirinya. Jadi pada dasarnya istinsyak itu bukan pencet-pencet hidung sebenarnya. Jadi tujuannya adalah benar-benar membersihkan semuanya. Kemudian menggosok-gosok. Nah, bagi ikhwan yang punya janggut, jadi akan menggosok-gosok janggutnya gitu agar airnya masuk semua mengenai kulit sebenarnya. Mendahulukan kanan dan kiri dari yang kiri, dan kemudian membasuh anggota wudhu sebanyak 3 kali, yaitu pada wajah, tangan, dan kaki. Yang wajib adalah membasuh sekali, dan yang disunahkan adalah membasuh sebanyak 3 kali. Seperti hadis Rasulullah SAW diriwayatkan oleh muttafaq alaih Al-Bukhari dan Muslim. Beliau berwudu 1 kali, 2 kali, dan 3 kali. Pada dasarnya 1 kali itu diperbolehkan atau wajibnya, tapi 3 kali sunnahnya. Kemudian membaca doa setelah berwudu. Doanya adalah setelah berwudu. Ada yang tahu doanya setelah berwudu? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik. Berkaitan dengan pembatal wudhu, seperti kita ketahui, yang pertama adalah sesuatu yang keluar dari 2 jalan, yaitu jalan keluar air seni dan kotoran, atau untuk buang air besar. Sesuatu yang keluar bisa berupa air seni, kotoran, mani, mazi, darah istihadah, dan angin, baik sedikit maupun banyak. Namun ini nanti akan ada pembahasan lebih lanjut berkaitan dengan angin, buang angin, karena ada pembahasan lain ketika orang tersebut mengalami sakit, artinya tidak mampu untuk menahan angin seperti orang yang normal, ataupun untuk air seni, mungkin untuk orang-orang yang punya sakit khusus, ada kalanya tidak mampu juga untuk menahan air seni, jadi air seninya keluar baik tanpa disadari maupun tidak dalam jumlah yang sedikit. Sabda Rasulullah, Allah tidak akan menerima sholat orang yang berhadas hingga ia berwudu. Kemudian yang kedua adalah keluarnya najis dari bagian tubuh yang lain. Jika yang keluar adalah air seni atau kotoran, wudu menjadi batal secara mutlak, karena masuk dalam nas yang tadi dibahas di poin pertama. Jika yang keluar adalah selain dari keduanya, seperti darah atau muntah, dan yang keluar itu menjijikkan dan banyak, lebih utama adalah berwudu lagi dalam rangka berhati-hati. Jika yang keluar sedikit, tidak perlu berwudu berdasarkan kesepakatan ulama. Misalnya mungkin menggaruk sesuatu gitu ya, sudah berwudu, mungkin gatal sekali, kadang-kadang saking gatalnya kemudian jadi kulitnya jadi mengeluarkan darah sedikit, itu tidak mengapa untuk kita tidak berwudu kembali. Namun jika ada ragu-ragu dalam hati, maka dalam rangka berhati-hati tadi boleh saja berwudu kembali. Yang ketiga adalah hilang akal atau tidak sadar karena pingsan atau tidur. Biasanya kalau tidur ini yang paling sering antara sholat maghrib dan isya, karena menunggu isya cukup, meskipun waktunya sedikit, tapi ternyata itu bisa melenakan kita ya, apalagi kalau yang orang yang akhwat ketika sudah pakai mukena itu nyaman sekali, rasanya dingin dan tiba-tiba ingin tertidur gitu. Jadi
Kalau tadi memang cuma tutup mata, ayam-ayam, nah, masih bisa. Tapi kalau ternyata kadarullah tertidur, maka bangun dan ambil wudhu kembali. Kemudian ini yang keempat adalah menyentuh kemaluan manusia tanpa penghalang atau menyentuh secara langsung. Baik itu kemaluan sendiri, mungkin karena satu dua hal gitu ya, kadang-kadang kita nggak sadar menggaruk-garuk, maka kemudian boleh jadi ada hal-hal yang tertinggal di kukunya kita gitu, karena sebuah hal, sehingga sebaiknya kita mengambil wudhu kembali. Begitu juga kalau kita sedang membersihkan, mungkin punya adik bayi atau keponakan yang tanpa sengaja ketika kita bersihkan dia mengeluarkan air seni misalnya, maka kemudian sebaiknya kita mengambil wudhu kembali. Yang kelima adalah makan daging unta. Di sini hadis Rasulullah, ada salah satu sahabat, hadis dari Jabir bin Samurah, bahwasanya ada orang yang bertanya kepada Rasulullah, apakah kami harus berwudu karena makan daging kambing? Beliau menjawab, jika kamu mau, berwudulah. Jika kamu mau pula, tidak perlu berwudu lagi. Ia bertanya lagi, apakah kami harus berwudu karena makan daging unta? Beliau menjawab, ya, berwudulah karena makan daging unta. Hadis riwayat Muslim. Dan yang keenam adalah murtad atau keluar dari Islam. Seperti dari surah Al-Maidah ayat 5, barang siapa kafir sudah beriman, hapuslah amalannya. Kapan kita akan berwudu? Yang pertama adalah saat kita akan hendak sholat. Dasarnya hadis Ibnu Umar yang menyatakan Allah tidak akan menerima sholat yang dikerjakan tanpa bersuci dan tidak menerima sedekah dari harta maulul. Kemudian yang kedua, tawaf di Ka'bah, baik tawaf yang wajib maupun tawaf yang sunnah. Dan yang ketiga adalah menyentuh mushaf Al-Quran dengan kulit secara langsung tanpa penghalang. Ini mungkin akan ada bahasan lain bagaimana kalau kita membaca Al-Quran melalui handphone. Tapi di sini kita tidak membahasnya. Jadi untuk menyentuh mushaf Al-Quran dengan kulit secara langsung, maka kita akan mengambil atau diwajibkan untuk berwudu. Rasulullah bersabda, tidak boleh menyentuh Al-Quran selain orang yang suci. Hadis riwayah Malik, Ad-Daraqutni, Al-Baihaqi, dan Al-Hakim. Dan yang terakhir adalah hal-hal yang dianjurkan untuk kita berwudu. Kalau yang tadi kita wajib berwudu, sementara ini hal-hal yang dianjurkan seperti berzikir, kemudian setiap hendak sholat walaupun masih memiliki wudu. Jadi kalau kita, meskipun kita menganggap atau merasa kita belum batal wudunya, tapi dalil Rasulullah SAW senantiasa melakukan sebagaimana beliau menyatakan dari Anas, Nabi SAW berwudu setiap kali hendak sholat. Afdoliyahnya kita mengambil wudu di setiap mau melakukan sholat, meskipun kita tadi menganggap kita masih dalam keadaan berwudu atau belum berhadas. Dan yang ketiga, wudu dianjurkan bagi orang yang junub apabila ia ingin melakukan hubungan lagi dengan istrinya atau hendak tidur, makan, atau minum. Jadi apabila salah seorang dari kalian telah mendatangi istri lalu ingin mengulangnya, hendaklah berwudu terlebih dahulu. Yang berikutnya adalah berwudu sebelum mandi. Dalam hal ini tadi mandi junub ya. Apabila Rasulullah mandi junub, hadis dari Aisyah menyatakan apabila Rasulullah hendak mandi junub, beliau memulai dengan mencuci kedua tangan, menuangkan air dengan tangan kanan ke tangan kiri, lalu mencuci kemaluan, dan kemudian berwudu seperti ketika hendak sholat. Dan yang terakhir, ketika hendak tidur. Dari hadis Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi SAW bersabda, apabila engkau hendak tidur, berwudulah,
terlebih dahulu, seperti ketika hendak sholat. Kemudian berbaringlah di atas sisi tubuhmu yang kanan. Karena kita inginnya karena kita tidak tahu hari esok setelah kita bangun apakah Allah masih memberikan kita rezeki hidup atau tidak. Dengan kita bisa membiasakan diri berwudu sebelum tidur, Bismillah, insya Allah kita dalam keadaan suci, masih ada wudu. Kalau ternyata Allah panggillah kita saat tidur, maka kita dalam keadaan berwudu. Mungkin itu semangat yang bisa kita ambil berkaitan dengan wudu sebelum tidur. Demikian yang bisa saya sampaikan hari ini berkaitan dengan wudu. Insya Allah pekan depan semoga Allah izinkan usia kita, umur kita sampai ke Ramadan di tahun 2024 ini. Dan insya Allah di dalam Ramadan, selain sholat-sholat wajib, kita akan perbanyak amalan-amalan yang sunnah seperti sholat-sholat sunnah. Dan semoga dengan ilmu yang sedikit ini, kita dapat menjaga wudhu kita agar lebih sempurnanya lagi sholat yang akan kita lakukan. Dari saya demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.